negeri ini yang menentukan pimpinan dengan bagus, dengan berkinerja bagus, otomatis berpaling bupati. Bila ditemukan Pak seperti itu, apa tindakan dari inspektorat Pak? Oh iya, sudah selesaikan. Sudah selesaikan. Dalam hal artinya bisa dia lepas dari jabatan. Pak Bupati izinkan pertemuan-pertemuan salah satu unsur SKPD Bapak dengan pimpinan partai politik Sumatera Utara seperti itu Pak? Ya tentu saya akan bertindak, ya bahwasanya jangan lupa di daerah saya pun termasuk pembina politik di daerah saya. Iya. Jadi tidak perlu disampaikan untuk melakukan komunikasi politik ya, kepada pimpinan partai-partai tertentu seperti itu. Baik, Pak Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Pak Marbun dan juga Pak Bupati. Sepintas Pak Kepala Inspektorat, Bapak bagaimana Pak melihat disiplin dan juga kinerja daripada unsur aparat pemerintah di Kabupaten Samosir ini? Dari yang saya perhatikan tadi ada 5 yang meningkat, IPM meningkat, terus pengangguran lebih baik, angka kemiskinan menurun, terus pertumbuhan ekonomi bagus, tidak terlalu bagus lah, bertumbuh gitu, 0,1 sekian. Terus satu lagi infrastruktur meningkat, ya. Jadi ada beberapa indikator pembangunan yang meningkat dalam tahun 2022. Pertanyaan Anda kepada teman-teman di pemerintah Kabupaten Samosir tentu lebih meningkatkan yang sudah ada, paling tidak mempertahankan untuk 2023. Nah, terus yang kedua adalah karena keterbatasan anggaran, nah, jajaran Pak Bupati ini harus lebih bisa ekspansi ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat dengan program yang jelas dan juga dengan proposal yang real gitu, jadi real. Tentu diikuti dengan intensifikasi komunikasi. Yang ketiga adalah bahwa para perangkat daerah ini fokus, jangan terlalu banyak program karena biaya terbatas, jadi harus program yang benar-benar real gitu dan dirasakan masyarakat. Misalnya saya lihat sekarang kalau jagung misalnya sudah saya kira tinggal dikembangkan, baru diatur masa tanamnya dan kalau dimungkinkan mulai sekarang berkreasi teman-teman di perangkat daerah untuk membuat pupuk organik, pupuk kompos, karena pupuk kimia semakin mahal. Karena itu jawaban. Baru yang kelima adalah untuk teman-teman di asisten pemerintahan, kepala dinas Pemdes, bagian pemerintahan, para camat harus lebih sering mendatangi desa. Karena banyak uang di desa itu, sebesar 73 miliar uang di desa. Demikian juga dengan kepala asisten pemerintahan dan Kesra, kepala dinas pendidikan, baru kepala bagian Kesra, juga harus pengawas sekolah, harus sering datang ke sekolah SD dan SMP untuk meyakinkan bahwa Samosir hanya bisa maju dengan mengandalkan perkembangan atau kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk itu tidak sekedar hanya uang, tetapi juga mereka butuh simbol perjuangan, dan teman-teman eselon 2 ini itu menjadi salah satu simbol. Nanti anak-anak itu jadi dulunya hanya mau belajar 1 jam menjadi 2 jam. Nah, yang keenam adalah nanti kalau Pak Bupati dengan Ketua DPRD dan semua kolega termasuk pers dan LSM harus mau menyisakan waktu 1,5 jam lebih lama peserta didik SD atau SMP di Samosir ini untuk belajar 2 hal besar, yakni peradaban Batak sebagai bagian dari pendukung keindahan alam ini, dan yang kedua adalah bahasa Inggris, suka tidak suka, supaya orang Samosir, masyarakat Samosir tentu dia akan mempunyai aura dan gestur tubuh yang lebih melekat apabila mereka yang menceritakan. Baik, Pak Marbun, menjelang pemilu 2024 Pak, Ya. bagaimana Bapak menerapkan sebuah kebijakan nantinya kepada para ASN untuk bisa tetap netral, menjaga netralitasnya? Kebetulan itu juga saya, jadi menjaga netralitas ASN di seluruh provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai pembantu gubernur di bidang pembinaan pengawasan, itu tugas utama saya. Mulai sekarang saya sudah menyebutkan kepada mereka dan sudah pernah dipanggil ke provinsi para bupati untuk tidak memanfaatkan menjadi bagian dari politik praktisme dalam rangka perjuangan mewujudkan visi misi beliau untuk periode berikutnya. Tetapi untuk itu menjadi berkinerja, jadi kalau PNS itu menjadi tim
tunjukkan kinerja yang terbaik, pasti rakyat cinta. Nah, tapi untuk politik praktis pasti saya larang dan akan saya sanksi, dan saya akan segera bikin surat kembali penegasan bahwa ASN di seluruh kabupaten kota dan provinsi tidak bisa bermain politik praktis. Tim yang baik adalah tunjukkan kinerja supaya rakyat mencintai Anda. Baik, saat ini ada indikasi beberapa ASN untuk tetap pada jabatannya atau sesuatu lain yang diinginkannya mendekati beberapa pimpinan partai politik. Bapak akan melakukan tindakan apa di situ? Jadi kalau misalnya orang berupaya dengan jalan apa saja boleh, tetapi kalau pegawai negeri atau PNS berpolitik lalu mempertahankan kedudukannya atau menghendaki kedudukannya, berkolaborasi dengan tokoh bangsa silakan, tapi dengan melalui partai itu tidak bagus. Sebenarnya gini, di diri bupati itu, di diri wali kota itu, semua partai politik ada di situ karena beliau kan kepala daerah, beliau kepala pemerintahan, beliau menjadi pejabat pembina kepegawaian, dan begitu pengusung amanat rakyat melalui visi misi. Sebenarnya dengan berkinerja lebih baik dan diakui oleh bupati dan wali kota itu saya kira udah pas. Jadi nggak perlu lagi mencari kekuatan lain, kan di dirinya ada. Bupati itu kepala daerah, kepala pemerintahan, termasuk wali kota ya, pemerintahan. Terus baru PPKD, pejabat pembina kepegawaian. Baru satu lagi pengemban amanat rakyat melalui visi misi PPD. Yang terakhir itu beliau jangan lupa gitu loh. Dia sementara diberikan saat ini memimpin. Jadi memimpin itu, jadi kalau kami ini pegawai negeri ini yang menentukan pimpinan dengan bagus, dengan berkinerja bagus, otomatis berbalik bupati. Bila ditemukan Pak seperti itu, apa tindakan dari inspektorat Pak? Oh iya, sudah selesaikan. Sudah selesaikan. Dalam hal artinya bisa dia lepas dari jabatan, bisa dia dikasih sanksi ada 3 di PP 94 tahun 2001 itu, ringan, sedang, berat. Yang paling berat itu dicopot dari jabatan. Copot dari jabatan. Iya, apalagi ada pressure kan. Baik, terima kasih Pak Bupati Samosir. Kami menemukan Pak Bupati ada foto yang beredar seorang pimpinan OPD Bapak, SKPD Bapak melakukan pertemuan rutin dengan salah satu pimpinan partai politik Sumatera Utara Pak. Bagaimana Bapak menanggapi ini Pak? Ya, tentu saya cek terlebih dahulu ya. Iya. Apabila itu benar adanya, tentu tadi seperti dikatakan Bapak Inspektur, saya akan berkonsultasi terlebih dahulu pada Bapak Inspektur. Iya. Bagaimana tindak lanjut terhadap hal itu. Iya. Tentu semua itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, khusus yang mengatur di bidang ASN. Bila itu memang benar Pak, apa yang Bapak lakukan? Pak Bupati. Seperti yang Pak Inspektur katakan, Pak Inspektur akan memberikan hukuman dengan pertimbangan ringan, berat, atau sedang. Tentu setelah keputusan dari Bapak Inspektur nanti dalam pertimbangannya telah diputuskan, tentu saya akan mengambil sikap terhadap hal tersebut. Apakah Pak Bupati izinkan pertemuan-pertemuan salah satu unsur SKPD Bapak dengan pimpinan partai politik Sumatera Utara seperti itu Pak? Ya, tentu seperti tadi sudah disampaikan Pak Inspektur, ya bahwasanya jangan lupa di daerah saya pun termasuk pembina politik di daerah saya. Jadi tidak perlu disampaikan untuk melakukan komunikasi politik ya, kepada pimpinan partai-partai tertentu seperti itu. Berarti Bapak kedepannya kalau memang itu benar, foto yang beredar itu benar, akan Bapak sampaikan kepada inspektorat untuk melakukan tindakan tegas Pak? Ya, tentu saya akan bertindak sesuai dengan anjuran dan arahan dari inspektorat dalam hal ini pembina kami di provinsi. Demikian. Baik, terima kasih Pak.